kasih nih. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Gustini Yolanda Situm ya panggilannya? Gustini bisa Pak, Yola juga bisa Pak. Oh gitu. Yang penting bukan Guyon ya. Gustini Yolanda kan ya. Jadi saya panggil Yolanda aja ya. Oke. Gimana Yolanda tadi? Goki nggak tadi? Lumayan ya. Padahal kecil ya abahnya ya. Nanti kan kalau yang lebih besar lagi tahun depan kita rencananya mau di aula sebelah ini ya, Boksu ya. Oke. Terima kasih. Saya akan menanyakan yang terkait dengan kita ingin nanti kan duta Putra Putri Bea Cukai itu menjadi saluran informasi yang akan meningkatkan citra institusi ya. Terkait juga sebenarnya dengan peran masyarakat di sini, khususnya adik-adik generasi muda di zaman sekarang memiliki akses yang lebih baik kepada dunia luar. Nah, tetapi kita, apakah Yolanda tahu dengan istilah netizen dibayar? Tahu ya. Nah, kita melihat di dunia maya ini, di media sosial itu kita tidak tahu lagi mana yang jujur dan mana yang tidak ya. Terkadang saya atau Yolanda memposting sesuatu, menyampaikan informasi sesuatu, ada komen yang menyudutkan, tapi setelah dipelajari itu kayak nggak jujur ya, kayaknya itu sudah ada pesanan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga paham bahwa ini memang adalah sebuah aspek ekonomi baru. Itu menjadi pekerjaan dari orang-orang tertentu yang istilahnya mengambil manfaat untuk menghidupi dirinya atau istrinya atau anaknya, kita tidak tahu ya. Nah, saya ingin menanyakan kepada Yolanda, apa pendapat Yolanda terkait dengan pekerjaan seseorang sebagai netizen yang dibayar? Nah, terus bagaimana cara Yolanda nanti ketika Bea Cukai memiliki saluran media sosial yang tiba-tiba diserang sama netizen dengan komentar-komentar, ada yang betul, ada yang enggak. Nah, nanti kan kita minta tolong nih sama teman-teman putra-putri Bea Cukai bagaimana untuk mengatasi komentar-komentar dari netizen yang dibayar ini. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama itu, bagaimana saya menanggapi oleh orang-orang yang dibayar untuk menjatuhkan sesuatu instansi atau lembaga. Iya, pendapat. Baik Bapak, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pada tahun 2030 akan mendapatkan bonus demografi, yang dimana anak usia yang produktif akan lebih banyak, dan itu bisa menjadi suatu kebahagiaan bagi kita atau menjadi suatu bencana. Suatu bencana ini bisa terjadi apabila kita tidak bisa memanfaatkan generasi pada saat ini, yaitu generasi zilenial yang seperti kami. Kita tidak mempersiapkan mereka secara matang, baik hard skill dan soft skill mereka. Kenapa sih ada orang yang sampai melakukan tindakan, kita bisa bilang itu sebagai tindakan hoax untuk melakukan, sebenarnya itu tidak terjadi, tapi yang mengarang-arang cerita agar bisa menjatuhkan suatu instansi tersebut. Kita bisa melihat latar belakangi dari berbagai sisi yang ada. Yang pertama, karena mereka itu keterbatasan ekonomi seperti yang Bapak bilang, kita bisa membuat itu namanya, jadi saya sama teman saya yaitu dari Forum Anak ND, saya berkolaborasi bersama mereka. Jadi kami mengetahui bahwa yaitu di Nusa Tenggara Timur Bapak, Forum Anak ND. Jadi kami mengetahui
bahwa kami melakukan survei, kenapa masyarakat yang marginal sudah menyuruh anak-anak mereka bahkan untuk mencari tulang punggung dari mereka. Itu karena yang pertama pendidikan yang tidak layak dan keterbatasan ekonomi yang membuat mereka dan memaksakan mereka untuk melakukan hal tersebut. Setelah kami survei, kenapa sih mereka melakukan itu? Yang pertama, mereka tidak tahu informasi yang mereka dapatkan dari mana itu. Dan yang kedua, karena sudah dipaksakan oleh keadaan pada saat ini, mereka harus melakukannya itu. Jadi mereka sebenarnya itu butuh didengarkan, Pak. Ya, orang-orang yang berbayar ini butuh didengarkan karena mereka tidak mempunyai ruang untuk bercerita dan ruang aman dan nyaman untuk mereka bercerita. Oleh karena itu setelah kami melakukan survei, jadi kami melakukan surveinya itu seperti postcard gitu, Pak. Kami sasaran kami yaitu anak-anak ya, Pak. Sasaran kami anak-anak, kami melakukan beberapa pertanyaan, seberapa mengenal mereka akan diri mereka. Jadi melakukan pertanyaan dari habis pakainya. Pak Mas minta satu menit tambahan, baik. Oke, dari hasil survei itu menurunkan angka sampai 30% yang kami lakukan survei tersebut. Jadi untuk melakukan orang yang